ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat yang didongengkan oleh Habib Ba'lawi kembali. Namun ini saya akan selipkan yaitu ada juga ya teman-teman, yaitu dari bukan Habib ini teman-teman. Itu adalah Kiai Idrus Romli, yang dimana Kiai Idrus Romli ini juga malah ketularan yaitu virus-virus dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi. Namun saya dengar-dengar juga ya teman-teman ya, Kiai Idrus Romli ini beliau juga membela Habib Ba'lawi. Ya kalau begitu ya sudah ketularan benar ya teman-teman ya. Karena di dalam video juga beliau ini membela Habib Ba'lawi, bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Oke, saya tidak membahas itu, tapi saya akan bahas yaitu adalah ini adalah dongeng dari Kiai Idrus Romli. Oke, mari kita simak videonya. Dan ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan nggak percaya dan mungkin nggak masuk akal, tapi masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda. Pasukan berkuda berbaju putih. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Waduh. Dan tanya sama orang-orang, benar ini namanya ini? Iya memang. Nah, kenapa? Ikut perang kemarin. Ikut perang. Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Jadi gitu ya teman-teman ceritanya ya. Jadi seorang wali tersebut itu ternyata sudah meninggal ratusan tahun, dan ketika para pejuang Indonesia ini menghadapi yaitu tentara Inggris ya, itu ada seorang pasukan berkuda yang memakai baju putih gitu ya teman-teman ya. Ini ceritanya seperti itu ya dari Bapak Idrus Romli. Jadi pasukan berputih itu siapa? Ternyata pasukan berputih itu ya, yang memakai kuda ya, yang membawa kuda, itu ternyata adalah sudah meninggal yaitu ratusan tahun ya. Dan ternyata adalah wali. Mestinya Bapak Kiai Idrus Romli ini ya nggak usah ikut-ikutan lah ya, yaitu dongeng-dongeng khurafat semacam ini malah merendahkan beliau ya. Kan beliau kan katanya orang yang berilmu ya teman-teman ya. Tapi ketika membahas seperti ini malah merendahkan beliau. Tapi saya nggak heran teman-teman. Karena apa? Karena Kiai Idrus Romli ini juga membela nasab Ba'lawi, yang dimana ya Bapak Idrus Romli ini juga ngotot membela yaitu Fakih Al-Muqaddam Mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah SWT. Teman-teman bisa lihat YouTube-nya ya. Itu ada Bapak Idrus Romli ini meyakini bahwasanya Fakih Al-Muqaddam itu Mi'raj yaitu bertemu dengan Allah SWT 70 kali dalam sehari. Jadi ya saya nggak heran kalau Bapak Idrus Romli ini terinfeksi virus-virus dongeng khurafat Habib Ba'lawi ya teman-teman. Semestinya banyak sekali sih ya dongeng-dongeng dari Pak Kiai Idrus Romli. Ya seperti ada seorang wali wanita yang bisa mengeluarkan hartanya, emasnya banyak gitu ya, semua seret gitu. Ada videonya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya akan lanjutkan yaitu dongeng selanjutnya. Ini dari Habib Ba'lawi ya teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya. Dalam kitab Nawadir, karya Al-Imam Ahmad Syihabuddin, di situ ada salah satu kisah menarik. Ada seorang hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak maksiatnya, luar biasa. Kemudian Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril datang kemari. Datang malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, wahai Jibril tanyakan kepada si fulan hambaku ini, tanyakan dia, apakah dia ini ulama apa bukan? Pertama, apakah namanya seperti nama para ulama? Apakah dia keturunan ulama? Mungkin ayahnya atau kakeknya atau buyutnya ada enggak ulama? Apakah dia pernah duduk bersama ulama? Apakah dia cinta terhadap para ulama? Apakah dia ini pernah makan dan minum bareng bersama para ulama? Tanyakan sama itu orang. Datang malaikat Jibril, tanya kepada si fulan,
Wahai fulan, beberapa pertanyaan diajukan kepadamu dari Allah Ta'ala. Pertanyaan ini. Apa jawabannya? La ya Jibril, tidak. Saya bukan ulama, gak pernah hadir majelis, gak pernah duduk sama ulama, gak pernah makan sama ulama. Nama saya tidak seperti nama para ulama. Saya bukan keturunan ulama dan lain sebagainya. Datang malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Rabbi, walaupun saya tidak mempertanyakan kepada si hamba, tapi engkau ini pasti mengetahui apa jawabannya. Karena sesungguhnya engkau ini adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian akhirnya apa? Sesungguhnya hambamu mengatakan enggak ya Allah, tidak ya Rabb. Baik, wahai Jibril, tanya lagi pertanyaan terakhir. Apakah dia cinta terhadap seseorang yang seseorang itu cinta terhadap ulama? Artinya punya sahabat yang cinta sama ulama enggak? Punya daripada teman yang cinta sama ulama enggak? Tanyain. Datang malaikat Jibril tanya, kamu punya teman, punya sahabat yang cinta dengan ulama? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Jibril, iya. Saya dulu di masa hidup saya punya teman. Saya punya sahabat karib. Sahabat saya ini suka hadir majelis-majelis. Sahabat saya ini cinta sama para ulama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintanya dia kepada sahabatnya yang sahabatnya cinta terhadap ulama cukup menjadi alasan bagiku untuk mengampuni semua kesalahannya. Saat ini pindahkan dia, masukkan ke dalam surga. Nah teman-teman, jadi ini adalah perkataan dari Bapak Ali Jindan ya teman-teman. Kita sudah kenal ya siapa ini Bapak Ali Jindan, yang ini adalah pinter ya, kalau berdongeng kisah-kisah khurafat ini sangat pinter sekali, lincah sekali itu ya, nggak ada komanya, terus saja gitu ya. Jadi intinya yang saya tangkap adalah ya, dengan mencintai Habib ya ataupun para ulama, walaupun nggak sholat ya, walaupun nggak pernah duduk di majelis ilmu, walaupun ya misal ini ya penjudi, pemabuk, pezina, kalau hanya mencintai dengan ulama itu masuk surga. Ini adalah sesat dan menyesatkan ya teman-teman ya. Itu nggak benar itu ya. Enak bener ya hidup seperti itu ya, dengan mencintai ulama, nggak sholat, zina, mabuk, berjudi, mencuri ya dan lain-lain. Itu dengan mencintai ulama langsung masuk surga nanti ya. Ini nggak benar teman-teman ya. Ini adalah jelas-jelas adalah ya kisah-kisah khurafat ya, yaitu tentang terkait masalah dirinya ya, yaitu dengan mencintai habaib. Nah seperti itu. Ada videonya juga teman-teman ya, yaitu si mamang kacang itu ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya, yaitu ada seorang habib ya, di dalam kuburnya itu sholat ya. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Diizinkan. Ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani kaget. Yang apa namanya? Yang gali ini kaget. Ya Allah, ini tadi kan ditidurkan, kok bisa bangun sholat? Ditutup lagi. Ditanyain, gak jadi sudah, gak apa-apa saya vaksin lagi. Daripada saya stres gali orang kayak gitu. Kaget saya nanti. Kenapa? Saya gali saudara kamu itu dan berdiri di kuburan sedang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kok bisa dapat keistimewaan seperti itu? Apa katanya? Dijawab bahasanya, saudaraku Sabit Al-Bunani setiap malamnya sholat tahajud membaca Al-Quran dan memohon, ya Allah, kalau sampai ada hambamu yang kau izinkan untuk sholat di dalam kuburan, izinkan aku orang tersebut. Teman yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaannya adalah ya, kok mereka ini luar biasa ya teman-teman ya, kok bisa tahu ya, yaitu tentang terkait masalah permasalahan yang ada di alam kubur ya, yaitu ini kan hal yang gaib ya teman-teman. Apakah mereka ini ya mengatakan demikian itu, apakah ingin dianggap sebagai wali yang mengetahui tentang hal gaib? Ini sangat jauh sekali teman-teman ya, ini sangat jauh sekali dari ajaran Rasulullah SAW. Kok mereka ini dengan entengnya mengatakan demikian ya, bahwasanya si fulan ini minta izin untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di kuburan ya, sambil sholat sambil baca Al-Quran ya. Kok bisa tahu pertanyaannya mereka ini? Padahal itu hal-hal gaib ya teman-teman. Ini jelas-jelas adalah karangan bebas ya. Seperti inilah ya mereka ini ketika berceramah ya, seperti dongeng-dongeng khurafat. Dalilnya itu nggak ada ya teman-teman ya. Coba kalau ingin menyampaikan ceramah ya, itu ada dalilnya ini ya. Jadi kan enak ya, yang disampaikan ini adalah ilmu, bukan seperti ini ya dongeng-dongeng khurafat. Mana ada ya orang yang sudah wafat ya, lalu kemudian Allah izinkan untuk melakukan sholat di alam kubur ya. Tapi pertanyaannya, yang pertama nih pertanyaannya ini yang meruntuhkan mereka ya, bahwasanya itu adalah cerita bohong ya. Pertanyaannya, kok mereka ini bisa tahu ya sesuatu hal yang mereka tidak tahu, yaitu hal gaib. Jadi teman-teman jangan percaya kisah-kisah yang semacam ini.
Ini adalah demi kepentingan kelompok mereka, yang dimana mereka ini selalu yaitu menceritakan kisah-kisah yang katanya karomah, tapi itu bukan karomah, itu adalah karangan bebas, khurafat. Dan ini adalah suatu kejahilan ya teman-teman ya. Yang disampaikan itu bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi, melainkan adalah cerita-cerita yang tidak benar. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi semestinya banyak sekali ya teman-teman tentang terkait dongeng-dongeng khurafat yang didongengkan oleh yaitu Habib Ba'lawi, Bahar bin Semit, Hanif Al-Atos, apalagi itu Bapak Ali Jindan, siapa lagi Pak Muhdor ya, itu yang agak hitam-hitam itu ya, yang suka marah-marah itu teman-teman ya. Itu yang suka marah-marah itu Bapak Muhdor itu, kalau berceramah juga beliau akan menyampaikan dongeng-dongeng khurafat. Katanya ada seorang Habib ya, itu kalau Habib tersebut itu nggak malu sama Allah, itu neraka jahanam itu bisa dipadamkan. La haula wala quwata illa billah. Sangat luar biasa ngibulnya ya teman-teman ya. Ini bukan ajaran dari Rasulullah ya, ini adalah ajaran dari Ba'lawi, yang dimana Ba'lawi ini mengklaim dirinya ini adalah zuriat Nabi, tapi tidak bersambung ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.